tujuan kita berusaha mencari sifat-sifat yang ada dan mempunyai niat-niat yang tidak ikhlas, sehingga dengan keikhlasan ini insyaallah amal kita akan diterima Allah Subhanahu wa taala. Nah, alhamdulillah sebelum ini kita buka dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah dengan bacaan basmalah ini Allah membukakan pintu hati kita sehingga amalan kita disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kepada yang dihormat Bapak Ustaz. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu hamdan katsiran wa nashkuruhu syukran mazidan. Lahul hamdu kulluhu wa lahul mulku kulluhu wa biyadihil khairu kulluhu wa ilaihi yurja'ul amru kulluhu ala niyatuhu wa sirruhu la ilaha illa huwal malikul haqqul mubin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ini ayyamul ashr, yaitu hari-hari yang 10. Qalu, para sahabat ketika mendengar itu bertanya, ya Rasulullah, wala jihad fi sabilillah. Serius nih Rasulullah, amal soleh yang dikerjakan di hari-hari itu, di 10 hari itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah, dan itu melebihi jihad fi sabilillah. Walal jihadu fi sabilillah, kata Rasulullah SAW. Ya, termasuk melebihi fadilah jihad fi sabilillah. Kecuali rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi thumma lam yarji' min dzalika syai'. Kecuali memang orang itu melakukan jihad dengan harta dan jiwanya, dan ternyata setelah dia berjihad dengan harta dan jiwanya tidak kembali. Ya. Maksudnya adalah bahwa amal-amal soleh, sholat kita, ngajinya kita, sedekahnya kita, berbuat baiknya kita, apalagi semua amal-amal soleh yang dikerjakan oleh kita di hari-hari 10 ini, tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah ini adalah amal yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mumpung di riwayat lain dikatakan fa'aksiru, maka perbanyaklah di hari 10 itu takbir, tahlil dan tahmid. Jadi takbiran itu bukan hanya nanti malam Idul Adha, ya. Takbiran itu dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Tapi dari tanggal 1 sampai tanggal 8 itu takbirnya kaget aya naon gitu kan. Di pasar orang lagi jualan, ayo 1000 tilu Allahu Akbar ya. Tentu proporsional. Tapi para sahabat radhiyallahu anhum ajmain mencontohkan dari tanggal 1 sampai tanggal 10 mereka bertakbir di pasar, bertakbir di jalan dan lain sebagainya. Jadi jangan malu untuk bertakbir tentu, tapi jangan teriak-teriak, apalagi sampai mengepalkan perut gitu ya. Dikepalkan tangan Allahu Akbar, pasang bendera la ilaha illallah, jangan teuing gitu. Takbir itu adalah membesarkan ataupun menyadari kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Nah, mudah-mudahan kumpulnya kita di tempat ini juga berlipat ganda pahala kita. Karena Allah tadi Rasulullah SAW bersabda, amal soleh yang dilakukan di 10 hari ini lebih Allah cintai. Dan Bapak Ibu hadir di tempat ini adalah bisa jadi tanda bahwa Bapak Ibu manusia pilihan dari Allah. Bayangkan kalau kita dipilih sama bupati, wali kota, ataupun presiden, dipilih menjadi orang-orang yang akan mendapatkan hadiah. Seneng nggak? Sepeda lah hadiahnya. Seneng nggak? Diburu nggak? Bapak-bapak yang hadir di sini akan mendapatkan sepeda dari Pak Presiden.
mangga bisa diambil di lapangan Banteng Jakarta. Datang nggak? Diudag ya. Padahal tahu sepedanya, hadiahnya cuma sepeda, gitu kan? Ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan Bapak Ibu jamaah kaum muslimin rahimakumullah di tempat yang mulia ini, ya. Itu bisa jadi Allah memilih Bapak Ibu dan Allah menginginkan kebaikan untuk Bapak Ibu hadirin. Allah menginginkan Bapak Ibu menjadi orang-orang yang baik. Kenapa? Sebab karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa orang yang Allah kehendaki dia kebaikan, Allah fahamkan dia tentang agamanya. Kumpulnya kita di tempat ini adalah dalam rangka mempelajari sebagian demi sebagian dari agama kita agar kita bisa memahami agama kita, yaitu Islam. Nah, Bapak Ibu jamaah kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah, mudah-mudahan ini adalah tanda kebaikan dari Allah dan tanda Allah menginginkan kita menjadi orang-orang baik. Karena begitulah kehidupan. Hidup itu kalau nggak baik ada buruk, kalau nggak soleh ada salah, kalau nggak seneng ada susah, nggak kaya ada miskin, ya. Itu kehidupan. Nggak akan selamanya lempeng. Bapak-bapak teh hadir di masjid terus, kadang-kadang ada keplesetnya dikit, ya. Nggak mungkin hidup itu lempeng, salah terus. Kadang-kadang ada ke masjidnya sekali-kali, kan gitu ya. Sebandel-bandelnya seorang muslim, mungkin dia akan ke masjid walaupun hanya seminggu sekali atau setahun 2 kali. Jumatan, Idul Fitri, Idul Adha. Itu lumayan. Itu menunjukkan bahwa kita memang masih menjadi seorang manusia. Nggak selamanya salah karena bukan setan, nggak selamanya benar karena bukan malaikat. Yang kita selama ini berbuat benar, ngaji, sholat, saum, sodakoh, jangan juga merasa aman. Karena kita bukan malaikat yang senantiasa taat. La ya'sunallaha ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tidak akan maksiat malaikat itu. Tapi kita manusia yang walaupun sekarang alhamdulillah Allah karuniakan kita di jalan Islam, ya, bisa jadi kadang-kadang di jalan taat, bisa jadi kadang-kadang meleset kepada kemaksiatan. Jadi jangan merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Inilah hidup. Kadang di atas, kadang di bawah. Kadang banyak uang, kadang banyak hutang. Ya. Kadang bergembira, bersukaria, kadang bersukacita. Itulah hidup. Dan semua senang, susah, banyak uang, banyak hutang, bergembira, berduka, semua itu adalah ujian. Jadi yang disebut ujian itu bukan hanya susah, sedih, musibah, senang, banyak uang, itu juga adalah ujian. Ini diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Anbiya. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami akan uji kalian bisyarri wal khairi, dengan keburukan, dengan kesedihan, dengan musibah, ya, dengan banyak hutang, dengan gak punya uang, diuji kita. Tapi bukan cuma itu, wal khairi, kita juga diuji dengan apa? Banyak uang, senang-senang, bahagia, gembira, luang, kaya raya, itu juga adalah ujian. Fitnah sebagai ujian, ya. Jadi Allah akan menguji kita dengan kondisi apapun ketika kita hidup di dunia. Dan selama kita hidup, pasti akan mendapatkan ujian. Ada di antara kita yang sudah bosan dengan ujian. Ya Allah Ustaz, usaha bangkrut, jualan sepi, kerja di PHK, anak pada sakit, istri sakit, ya, ditagih kontrakan, bosan.
udah kurang sanggup menghadapi ujian. Ya Allah, kapan ini berakhir? Ujian akan berakhir ketika apa? Ujian akan berakhir ketika wafat. Jadi kalau bapak-bapak ibu udah nggak mau diuji lagi, insya Allah akan selesai ujiannya kalau sudah wafat. Tapi bukan berarti bosan dengan ujian kemudian berakhir dengan minum racun, ya, atau gantung diri, bukan. Waliyadzubillah. Semua itu adalah hakikatnya ujian. Ya. Nah, ketika kita diberi ujian, maka Allah akan melihat kita meresponnya itu dengan ketaatan atau dengan kemaksiatan. Allah uji kita dengan kesusahan, taat apa maksiat. Ada orang yang ketika ditimpa musibah, larinya kemana? Nyekek botol, ya, ngejepit cimeng, minum putau, ngehirup, ngisep apa? Serbuk-serbuk, ya. Ada yang larinya ke situ. Kenapa? Karena ketika cenah katanya, kalau lagi pusing terus minum atau nyimeng atau ngisep, cenah katanya play, ya, ngeplay. Yang orang ngeplay, ngeblank, nggak inget apa-apa, wong mabok, ya. Tapi ketika setelah itu selesai ujian, makin tambah rungsing, ya. Tapi ada juga ketika ditimpa ujian musibah misalnya, larinya kemana? Mendekat ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, sujud, rajin sholat, ngadoa dan lain sebagainya. Ada ditimpa dengan ujian kekayaan, larinya bersyukur, ya, bersedekah, berbagi dan lain sebagainya. Allah akan melihat respon kita diuji itu, apakah dengan amal ibadah dan ketaatan ataukah dengan kemaksiatan. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menguji kita untuk apa? Ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kita yang merespon ujian hidup baik susah ataupun senang dengan ahsanu amala, dengan amal yang paling baik. Ya, Bapak Ibu jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Jadi itu yang menentukan kita apakah nanti akan hidup baik atau tidak baik di sisi Allah, bukan dengan ujiannya. Jadi jangan dikira ketika kita selama ini jarang sakit, ya. Terakhir kapan sakit, Pak? Udah 10 tahun lalu saya sakit, ya. Alhamdulillah sehat. Ya. Alhamdulillah. Jangan merasa bangga kalau itu adalah nikmat dari Allah kemudian lupa untuk bersyukur kepada Allah. Bukan itu barometernya, ya. Kemudian ada orang yang diuji, dikit-dikit sakit, dikit-dikit bangkrut, dikit-dikit musibah. Wah, sepertinya habis hidup saya. Bukan berarti itu kondisi yang menunjukkan kalau Anda tidak disukai Allah, Anda dibenci Allah sehingga terus diberikan kesengsaraan ketika di dunia. Bukan kesenangan atau kesusahan yang menentukan sukses dan tidaknya hidup kita, menakjubkan atau tidaknya hidup kita, tetapi bagaimana respon kita menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jadi kalau misalnya ibu-ibu lagi disayang suami, ngerasa kalau itu tuh adalah sepertinya saya orang pilihan, suami saya romantis, harmonis, manis, walaupun berkantong tipis, gitu ya. Sepertinya saya wanita pilihan dari Allah. Belum tentu, ya. Begitupun bapak-bapak, aduh masya Allah istri saya gelis, manis, walaupun rada sinis, ya. Bukan itu barometernya, tapi adalah responnya. Menakjubkan atau tidaknya hidup kita adalah respon bagaimana kita menghadapi ujian. Ajaban li amril mu'min, kata Rasulullah SAW. Betapa menakjubkan kehidupan seorang mukmin. Jadi yang akan menakjubkan itu siapa? Orang mukmin. Selain orang mukmin tidak akan menakjubkan. Kenapa sebab orang mukmin menakjubkan?
ketika diberikan kesenangan, kelapangan, keluangan, syakara, dia bersyukur. Ketika dikasih senang, dikasih bahagia, lapang, sehat, kaya raya, kondisi terbaik, kerjaan baik, teman-teman yang baik, keluarga yang baik, ya, itu ujian. Maka respon seorang mukmin syakara, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bersyukur kepada Allah. Respon yang benar ketika mendapatkan nikmat-nikmat Allah tadi, waktu luang, banyak uang, keluarga sehat walafiat, bahagia, harmonis, ya, itu adalah responnya dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang menyebabkan kita ajaban, menakjubkan, terbaik untuk kita. Ya, respon yang benar ketika mendapatkan semua itu adalah syakara, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, kebaikan bukan terbatas pada tadi senangnya hidup, banyaknya uang dan lain sebagainya, tapi bagaimana respon kita ketika mendapatkan itu semua. Syakara, bersyukur. Ketika mendapatkan kesenangan, ketenangan, kekayaan, jangan tertipu. Ya, jangan tertipu. Kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur. Tahu syukur? Syukur apa syukur, Pak? Kita sering dengar kan? Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah. Syukur itu apa sih? Selamatan, tumpengan, potong pita. Apa? Tanda terima kasih. Tanda terima kasih. Apa meneh? Halo bapak-bapak, udah pada sarapan? Syukur apa syukur? Bapak-bapak dulu ya Bu. Syukur apa syukur Pak? Bisa juga terima kasih di bawah. Terima kasih. Iya, syukron. Bahasa Arab terima kasih, syukron. Syukur itu adalah bukan hanya sebatas kita mengatakan alhamdulillah saya bersyukur kepada Allah, atau juga bukan hanya sebatas tadi selamatan. Kadang-kadang kalau kita dapat kenikmatan yang luar biasa, misalnya anak lulus, kan syukuran gitu ya, selamatan. Kemudian punya mobil baru, syukuran, selamatan. Atau kita ada punya teman atau tetangga punya rumah baru, kemudian apa yang kita tanya? Kapan atuh syukurannya, kan gitu ya. Jadi syukuran itu enggak sesempit itu. Syukur itu tidak sesempit itu. Bapak Ibu jamaah kaum muslimin rahimakumullah, ada 3 hal, ada 3 perkara yang kita sering lalai ketika kita bersyukur. Syukuran, selamatan, kemudian kan alhamdulillah wa syukurillah, puji syukur kepada Allah, kan gitu ya. Tapi ada 3 hal yang harusnya dilakukan ketika bersyukur dan ternyata itu kita lalaikan atau kita lupakan. Yang pertama adalah bahwa syukur yang paling penting, syukur yang paling utama adalah bertambahnya ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Syukur itu tadi bukan hanya sebatas ucapan atau ritual-ritual selamatan, tumpengan dan lain sebagainya, tapi syukur itu adalah bertambahnya ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan bangga ya. Jangan bangga dulu ketika kita mendapatkan kenikmatan dari Allah, kemudian kita mengadakan ritual selamatan syukuran misalnya. Ya, jangan bangga dan jangan dikira kita sudah melakukan kesyukuran yang hakiki. Syukur yang puncaknya adalah setiap hamba merubah nikmat yang Allah berikan kepada dia untuk dipakai menghamba dan mentaati Allah Subhanahu wa taala.
Allah berikan tadi misalnya harta yang lebih kepada kita, maka cara bersyukurnya gunakan harta itu untuk menghamba dan mentaati Allah Subhanahu wa taala. Jangan dijadikan harta itu hanya dihambur-hambur bukan di jalan Allah. Dapat harta lebih dari Allah, kekayaan lebih dari Allah, dipakai untuk apa? Jalan-jalan ke tempat-tempat kemaksiatan, nonton-nonton di tempat-tempat kemaksiatan. Tapi gunakan untuk menghamba dan mentaati Allah. Pakai uang itu untuk apa? Kurban misalnya sekarang, sebentar lagi Idul Adha. Banyak di antara masyarakat kita yang sanggup mempunyai iPhone. iPhone apa tuh? iPhone 11, 12, nanti iPhone 19 mungkin ya. iPhone 20 sampai iPhone 99 nanti, ya. Berapa itu harganya? Berapa harganya? Jutaan ya. Jutaan lah ya. Berapa? 12 juta diudag. Untuk apa? Punya iPhone gituan, 12 juta. Giliran musim kurban, ditawarkan oleh panitia kurban mulai dari 2 jutaan saja. 2 juta. Gimana responnya? Aduh Pak Ustadz, lagi musim paceklik nih. Kemarin baru di PHK. Lagi masa resesi Pak Ustadz. Ya, punten mohon maaf belum bisa kurban tahun ini mah. Tapi kalau tadi ya, motor, iPhone. Motor ada yang harga 12 juta? Ada yang harga 2 juta? Motor ada. Second itu pun cuma dipakai belanja sayur doang ke pasar. Ya, karena bodong. Tapi itu akan diudag. Tapi kurban 2 juta, bahkan ada di beberapa daerah mulai 1,5 gitu ya. Walaupun embe kacang misalnya kurang minat. Kenapa? Sebab mungkin tadi kurang memahami syukur, bahwa syukur itu adalah menggunakan nikmat yang Allah berikan untuk menghamba dan mentaati Allah Subhanahu wa taala. Itu perkara pertama yang sering kita lupakan ketika kita bersyukur. Sebagian salafus salih mengatakan kullu ni'matin la tuqarribu minallahi fahiya baliyatun. Para ulama salaf sebagian mengatakan kullu nikmatin la tuqarribuha minallah. Setiap nikmat yang Allah berikan yang ternyata nikmat itu tidak menyebabkan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, fahiya baliyatun, maka bisa jadi itu adalah bentuk musibah. Kenapa? Sebab karena kan Allah juga mengingatkan la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Maka nikmat yang Allah berikan yang tidak menyebabkan kita lebih dekat kepada Allah, fahiya baliyatun. Ya, jangan alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah Ustaz, rezeki saya lancar, istri saya nambah, anak saya nambah, mobil saya nambah. Itu mungkin bentuk dari la azidannakum Ustaz, ya. Hari ke masjid, Bapak sholat di masjid, kumaha, bagaimana? Aduh, Ustaz nggak keburu. Ya, sibuk. Subuh baru bangun, subuh berangkat kerja, lagi di perjalanan. Sampai kantor lupa belum sholat subuh. Duhur lagi sibuk-sibuknya kerja. Asar capek. Maghrib di jalan pulang. Isya, waduh tesis, tenaga sisa. Kapan sholatnya? Di jama Ustaz. Ya. Dari subuh sampai isya di jama, dirapel, dikodok, dibayar malah, dipidyah lah Ustaz. Ya. Itu mengatakan alhamdulillah wa syukrulillah, tapi kelakuan seperti itu musibah. Baliyah. Bisa jadi itu musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu yang pertama. Yang pertama yang sering kita lupakan ketika bersyukur adalah bahwa ketika bersyukur harus bertambah taat, nambah ibadah. Yang kedua adalah
Ini qaul Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang dikutip oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah dalam Al-Kabairnya, mengatakan bahwa syukurnya manusia tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sampai dia berterima kasih terhadap orang tua. Syukurnya kita tidak akan naik jadi pahala kepada Allah kalau kita tidak berterima kasih kepada orang tua kita. Pernah kita ucapkan terima kasih ke orang tua? Jangan bangga. Alhamdulillah Ustadz saya sudah jadi dokter spesialis kepala rumah sakit. Alhamdulillah Ustadz saya sudah jadi ketua DPRD. Alhamdulillah saya sudah jadi direktur. Ya, alhamdulillah wa syukurullah, bersyukur Ustadz saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi membuat orang tua menangis, membuat orang tua mencucurkan air matanya karena kelakuan kita, tidak akan diterima syukur kita. Kita bersyukur ngadain selamatan, ya, sekampung dibagi satu kambing. Kenapa? Karena kita naik jabatan misalnya. Tidak akan diterima syukur itu kalau kita tidak berterima kasih kepada orang tua kita. Ada orang yang ketika sukses, ketika mendapatkan keberuntungan, kesuksesan dari sisi duniawi, dia bukan datang langsung ke orang tuanya, tapi dia datang ke mentor-mentornya, ke murabi-murabinya, ke guru-gurunya sebelum datang ke orang tuanya. Dengan alasan apa? Berkat bimbingan mentor saya menjadi sukses seperti ini. Gak sadar kalau yang menyebabkan dia ada di dunia biidznillah adalah orang tua. Gak sadar bahwa orang tua ibulah yang memberikan air susunya selama 2 tahun sebagai pondasi untuk kecerdasan dia. Gak sadar bahwa bapaknya yang mencucurkan peluh dan keringat, banting tulang, pergi pagi pulang petang untuk menyembiayai kehidupannya, menjadi pondasi untuk kecerdasan dia menjadi orang sukses. Jadi kalau punya kesuksesan, punya kebahagiaan, berbagi sama orang tua terlebih dahulu. Alhamdulillah, mak, bapak, ya, saya dapat untung banyak, saya naik jabatan, saya punya rumah baru dan lain sebagainya. Alhamdulillah. Bukan cuma ngasih info doang. Ajak mereka untuk bahagia. Alhamdulillah, Bu, saya dapat bonus jalan-jalan ke Kapakodia. Gitu ya. Tapi cuma dikasih info doang. Bawa oleh-oleh enggak. Dikasih uang juga enggak. Ya. Ketika bapak ibunya, nak, punya uang enggak, bapak pengen pergi nengok pamanmu. Aduh, boro-boro, Pak. Nah, itu bentuk bukan syukur. Bentuk syukur kita tidak akan diterima oleh Allah sebelum kita berterima kasih kepada orang tua. Yang hari ini masih punya orang tua lengkap, ayah dan ibu, berterima kasih. Walaupun orang tua tidak akan minta, ada orang tua yang cik atuhna coba bilang terima kasih atau ke bapak teh sekali-kali mah. Ada nggak? Bapak apalagi. Kalau ibu mungkin ada sekali-kali mengungkapkan. Kalau bapak kecil kemungkinan. Karena bapak gengsinya gede ya. Sok kalem. Gitu. Bapak mah mengungkapkan cinta dalam diam. Kan gitu ya. Itu bapak biasanya. Nah, tapi walaupun ibu bapak kita tidak meminta sesuatu, tidak ingin diucapkan terima kasih, kita yang harusnya berterima kasih. Walaupun orang tua ya, sebesar kesalahan dan kelalaian anaknya sebesar apapun pasti akan dimaafkan. Kalau orang tua yang masih fitrahnya lurus atau masih normal. Itu yang keberapa? Kedua. Yang ketiga, ketika kita syukur, yang sering kita lupakan adalah kita suka lupa atau suka lalai. Dalam bentuk syukur itu adalah berterima kasih kepada orang yang berbuat baik kepada kita. Ya, kalau tadi ada orang yang ketika sukses datangnya ke mentor, ke guru, lupa orang tua. Tapi ada juga model yang dia sukses melalui tangan orang lain,
tetapi setelah sukses dia lupa. Malah yang lebih parah, nginjek-nginjek. Ya. Misalnya ada banyak ya di antara kita yang sukses biidznillah setelah jasa orang tua adalah jasa guru-guru kita. Betul nggak? Kita bisa ngitung itu diajarin siapa? Guru TK, guru SD kan gitu ya. Dosen mah tinggal ngelanjutin. Tapi kita kadang lupa jasa mereka. Kalau kita misalnya musim lebaran, bagi-bagi parsel, bagi-bagi hadiah lebaran, yang diingat siapa? Dosen. Yang diingat siapa? Atasan. Guru SD kita diingat nggak? Lupa tuh Ustadz. Namanya aja siapa ya? SD. Aduh. Padahal guru SD kita yang ngajarin awal kita bisa baca, nulis, ngitung, dan lain sebagainya. Ya. Jadi itu adalah bentuk syukur kepada kita. Berterima kasih kepada orang yang berbuat baik kepada kita. Kenapa? Ini menunjukkan barometer kesuksesan syukur kita diterima atau tidak. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, man lam yashkurin nas, lam yashkuril. Siapa yang tidak berterima kasih kepada orang, dia tidak akan berterima kasih atau tidak akan bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi ingat bahwa di antara penyebab wasilah kesuksesan kita ada orang-orang lain. Gak usah jauh-jauh yang menyebabkan kesuksesan. Kita diberi makanan, minuman, ya. Disuguhin, ketika bertamu disuguhin, suka berterima kasih enggak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk-duduk. Disuguhin, ya ngobrol-ngobrol-ngobrol, suguhannya habis pulang, ya. Kan banyak di antara kita SMP ya, sudah makan pulang, atau SMA sudah makan, alhamdulillah bye-bye, ya. Jarang kita berterima kasih. Aduh, masya Allah, terima kasih Pak, ini suguhannya luar biasa, ya. Sambutannya masya Allah. Jarang, sudah jarang. Kalau zaman orang tua kita mungkin banyak. Kesini sudah jarang kita. Jadi bertamu disuguhin, dimakan, diminum, sudah selesai. Nah itu berterima kasih. Bahkan di antara adab yang diajarkan adalah kita mendoakan orang yang memberi makan kepada kita. Ya, mendoakan keberkahan orang yang memberi makan kepada kita. Bapak Ibu jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Tetapi sayang bahwa orang yang bersyukur itu termasuk minoritas. Tadi kalau kita bersyukur itu ternyata harus tambah taat, bersyukur itu harus berterima kasih ke orang tua, bersyukur itu harus berterima kasih kepada orang yang berjasa kepada kita. Ternyata semua itu jarang kita lakukan. Gak usah heran, tidak usah aneh. Wa qalilum min ibadiyas syakur, kata Allah Subhanahu wa taala di surah Saba. Dan memang sedikit orang-orang hamba-hamba aku yang bersyukur. Mudah-mudahan dalam hal ini kita termasuk yang minoritas. Dalam hal ini ya, dalam yang bersyukur. Karena kenapa? Karena Allah yang berfirman, qalilan min ibadiyas syakur. Orang yang bersyukur, hamba Allah yang bersyukur itu termasuk minoritas ataupun sedikit. Dan memang bersyukur itu juga bukan perkara yang gampang, bukan perkara yang mudah, ya. Dan Bapak Ibu jamaah kaum muslimin rahimakumullah, terutama ibu-ibu, punten bahwa ternyata mayoritas penghuni neraka adalah kaum wanita. Ustadz, nah tidak terbalik ya? Pengajian kan yang banyak wanita. Nah, mayoritas penghuni neraka buat wanita juga tuh. Kumaha tah? Kenapa? Sebab karena faktor utamanya adalah banyak wanita yang tidak bersyukur kepada suaminya. Suami sudah ganteng, sudah baik, ngasih nafkah banyak, sayang sama anak dan istri, masih juga tidak bersyukur. Kalah sama sebelah. Coba atuh ayah, jika si anu atuh ya meni romantis, padahal suami itu cuma kurang satu, kurang pandai berkata-kata, ya.
Jadi bapak-bapak ini punten, walaupun bapak-bapak itu kebanyakan mengungkapkan cinta dalam diam, ya, sekali-kali romantis ke ibu-ibu, ya. Walaupun makan kita sama sate, ikan asin, sayur tempe, kerupuk, ikan asin, tapi jangan malu untuk romantis. Manggil ibu teh jangan mak gitu ya. Wahai kekasih hatiku, itu perempuan insya Allah digituin doang, walaupun dikasih uang belanja 15.000 seneng, masaknya juga penuh rasa cinta. Masya Allah bidadari surgaku, masakanmu begitu nikmat mengalahkan restoran bintang 5. Iya tuh udah goreng ikan asin japuh mah mual aya di restoran bintang 5. Jadi begitu bapak-bapak ya, punten sedikit selingan, karena wanita itu butuh perhatian. Gombal jangan terlalu gombal teuing memang, tapi sekali-kali wanita itu butuh gombalan. Terutama bapak-bapak yang punya anak perempuan. Ya, jangan malu untuk menggombal kepada anak perempuan. Bidadari cantikku, dari mana pulang sekolah teh gitu anak perempuan teh. Kenapa? Sebab kalau anak perempuan kurang kasih sayang dari ayahnya, dia tidak menemukan kehangatan dari ayahnya, dia akan mencari kehangatan di luar. Sementara di luar banyak buaya dan serigala yang siap untuk menerkam. Kenapa hari ini banyak punten yang hamil MBA, married by accident, hamil di luar nikah? Bayangin, usia SMP sudah menggugurkan kandungan, usia SMP sudah melahirkan di kolong jembatan. Siapa suaminya? Enggak ada. Kenapa? Sebab karena bisa jadi di rumah dia kurang mendapatkan kehangatan dari sang ayah. Ayahnya teh gengsian teh, sayangnya mah tapi nggak pernah diungkapkan, gitu ya. Akhirnya dia mencari kehangatan dari laki-laki di luar. Di luar teh serigala sudah gini kan, gitu ya. Buaya sudah moncorong. Keluar dikit-dikit, kenapa Dinda? Sepertinya engkau sedang punya masalah. Pak, ya bahaya. Jika anda bercanda, tapi ini bahaya serius. Makanya banyak kasus hamil di luar nikah, banyak kasus aborsi, banyak kasus dispensasi nikah. Kasus dispensasi nikah karena mereka masih di bawah umur tapi sudah hamil duluan. Akhirnya mereka pengen dinikahkan di bawah usia yang ditentukan oleh undang-undang di negara kita. Ya. Dan itu bukan 10-20, hampir di setiap daerah ada ratusan ribuan. Yang baru keungkap tahun kemarin kan gitu, Ponorogo, apalah di mana gitu ya. Yang belum diungkap dan belum ketahuan, Pak Balatak. Ya. Bapak Ibu jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Jadi ibu-ibu sekecil apapun yang diberikan oleh suami, berterima kasihlah, bersyukur. Bisa jadi suami ibu yang sekarang itu didambakan oleh perempuan-perempuan di luar sana. Ya. Bukankah jumlah laki-laki dan perempuan itu lebih banyak perempuan sekarang? Bisa 4:1. Suami kita 1. Ya. Sementara di luar sana ada 3 wanita yang tidak bersuami, yang menginginkan suami ibu-ibu. Rela berbagi cakar-cakaran heula jika nama, ya. Nah, itu. Bapak Ibu jamaah kaum muslimin rahimakumullah, bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan itu adalah kenikmatan yang lebih besar. Mampu bersyukur atas suatu nikmat yang Allah berikan itu adalah kenikmatan yang lebih agung daripada nikmat itu sendiri. Misalnya bapak-bapak, Allah berikan kenikmatan berupa harta yang banyak. Kemudian bapak-bapak bersyukur dengan cara tadi menambah ketaatan, berbagi. Ya, nah ketika kita berbagi itu lebih nikmat daripada hartanya itu sendiri. Betul nggak? Bukankah kita banyak merasakan sesuatu yang plong setelah melakukan berbagi dengan penuh tanggung jawab dan amanah? Plong rasanya, bahagia banget daripada kita mendapatkan kenikmatan itu. Ya, mampu bersyukur itu juga ketika kita mampu bersyukur. Kan tadi bersyukur terhadap nikmat Allah adalah nikmat yang lebih agung daripada nikmat yang Allah berikan itu. Dan ketika kita mampu bersyukur, hakikatnya Allah lah yang memampukan kita
bersyukur. Allah lah yang menolong kita bisa bersyukur. Bukan karena kesolehan kita, bukan karena kehebatan kita, bukan karena keistimewaan kita, tapi Allah lah yang menolong kita untuk bersyukur. Sebagaimana bapak-bapak, ibu-ibu hadir di tempat ini, bukan karena kita kesolehan kita, bukan karena kehebatan kita, tapi karena pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan seterusnya. Kemampuan kita bersyukur adalah taufik. Hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mampu bersyukur itu bukan tergantung usia. Oh, ini mah sudah dewasa, pasti pintar bersyukur. Oh, ini mah pintar, pasti pintar bersyukur. Oh, ini mah orang kaya, pasti bisa. Bukan. Ya. Bisanya kita bersyukur, mampunya kita bersyukur bukan tergantung atas usia kita dan sebagainya. Tapi yang membuat kita bisa bersyukur adalah pertolongan Allah. Dan ketika kita bersyukur, la azidannakum, itu janji Allah. Perhatikan ayatnya di surah Ibrahim, la in syakartum la azidannakum. Dalam bahasa Arab ini taukid. Ya. Kalau kalian bersyukur, la azidannakum, pasti akan kami tambah kenikmatan itu. Pasti itu. Janji Allah itu pasti. Bukan hoax, bukan PHP, bukan program di depan, bukan. Atau janji-janji kampanye, bukan. Janji Allah itu hak. La azidannakum. Jadi kalau bapak-bapak ingin sudah sekarang punya kenikmatan, punya waktu luang, punya harta yang luang, dan lain sebagainya, syukuri agar Allah tambah. Bapak-bapak sekarang punya mobil 1, disyukuri, insya Allah akan bertambah jadi 2. Bapak-bapak sekarang punya rumah 1, disyukuri, insya Allah bertambah. Ima bertambah unitnya, ima bertambah luasnya, ima bertambah keberkahannya. Ya, bapak-bapak sekarang punya istri 1, disyukuri. Ya. Disyukuri, insya Allah bertambah keberkahannya, bertambah kesolihahannya, kan gitu, bukan bertambah cuman jumlahnya aja. Ya, begitu. Memang ibu-ibu sensitif kalau masalah ini. Bapak ibu jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Dan syukur itu adalah nampaknya jejak kenikmatan yang Allah berikan dari lisan seorang hamba. Syukur itu nampak dari lisan seorang hamba yang diberi nikmat. Ya, saya sampai hari ini bisa sukses menjadi seorang leader di sebuah perusahaan. Alhamdulillah, bukan karena kepintaran saya, bukan karena kecerdasan saya, bukan karena kehebatan saya. Ini semua adalah karunia dari Allah. Alhamdulillah, sampai hari ini saya jadi pedagang yang sukses. Bukan karena strategi saya yang jitu, bukan karena teori saya yang sudah menjadi profesor di bidang perdagangan dan bisnis, bukan. Tapi atas nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu syukur. Kadang-kadang kalau kita mendapatkan kenikmatan, Masya Allah Bapak belum lama kerja di sini sudah jadi direktur ya. Atuh, siapa dulu lulusan luar negeri, kamu lulusan sini keheula gitu. Tapi apa? Alhamdulillah binikmatihi tatimmus sholiah, ini adalah karunia dari Allah. Kalau bukan karunia dari Allah, saya nggak akan mendapatkan itu. Kemudian ketika kita bersyukur, kita akan banyak mengucapkan alhamdulillah. Masya Allah, putrinya lucu sekali ya. Putih, gemoy, montok, lincah. Ya, bukan karena tuh. Ya alhamdulillah saya makan belajar tentang gizi gitu ya. Saya di rumah menerapkan gizi seimbang makanan teh, bukan cuma telur terus ya. Ada sayur, ada buah, walaupun ya sayurnya juga cuma bayam, buahnya juga cuma buah tomat gitu, tapi ya seimbang. Sehingga anak saya alhamdulillah sehat-sehat ya. Bukan, kalau seorang yang bersyukur bukan begitu. Ibu anaknya Masya Allah, alhamdulillah. Ini karunia dari Allah. Jadi ketika kita bilang alhamdulillah pun mengurangi potensi angin terhadap anak. Kita melihat anak orang lain itu ada 2 kemungkinan ya. Seneng banget, suka banget, atau ilfil banget. Ada anak yang
lincah, bersih, cerdas, celembeng. Tahu celembeng? Cerewet, ceriwis ya kalau anak muda mah. Apa komentar kita atau merasa kita, Masya Allah, jarang ya kita, anak gemoy banget nih. Dipujilah tanpa mengucapkan Masya Allah, ain. Pulang-pulang bisa demam. Banyak orang tua yang habis bepergian, ada yang muji, ada yang cuma ngeliatin tapi sangat kagum, pulang-pulang rewel. Kok tiba-tiba rewel? Padahal nggak kenapa-napa. Itu bisa jadi ain. Dan ain itu nyata. Ya, bahkan bisa menyebabkan kematian. Bapak Ibu jamaah kaum muslimin rahimakumullah, kemudian kita juga renungi zikir-zikir setelah sholat. Ya, ada astagfirullah, ada apa lagi? Zikir setelah sholat ada apa lagi? Saya lupa. Astagfirullah, terus apa lagi? Ayat kursi, terus? Al-Ikhlas, An-Nas, Al-Falaq, terus? Yang zikir-zikirnya? Subhanallah, Alhamdulillah, Allah. Nah itu direnungi, dihayati. Jangan jari subhanallah, 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 tapi sambil culang-cileng. Ya, sambil tengok-tengok. Apalagi kalau ada temen yang pengen diajak ngobrol, keburu bangun keluar, kita gak jadi dikirnya kayak. Kenapa itu? Sebab bisa jadi kita kurang menghayati dan merenungi bacaan-bacaan itu. Ya. Kemudian bersyukur juga adalah orang yang bersyukur dengan hatinya. Tadi kalau bersyukur dengan lisannya senantiasa kelihatan berzikir, mengucapkan alhamdulillah, senantiasa mengucapkan ini adalah karunia dari Allah. Kemudian bersyukur juga bisa kelihatan dengan hatinya, merasakan setiap ada nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, setiap ada kemudahan dari Allah, pertolongan dari Allah, menyebabkan hati dia semakin cinta kepada Allah, sadar bahwa itu semua dari Allah. Ya. Kadang-kadang kita ketika mendapatkan kemudahan dari Allah, apa komentar kita? Alhamdulillah, seperti memang saya pilihan Allah ya, dan saya orang soleh atuh, ya. Bukan, kalau orang yang bersyukur itu adalah dia yakin itu dari Allah dan semakin bertambah kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur juga bisa tampak kelihatan dari anggota tubuh. Ya, dari badan kita. Badan orang yang bersyukur itu kelihatan. Tadi, anggota badan kita dipakai untuk semakin taat dan menambah ibadah. Kalau kita dapat nikmat, kemudian nambah ibadah kita, itu kita sudah bersyukur. Ya. Jadi ketika mendapatkan badan yang sehat, misalnya bapak-bapak usia 50, 70, 80 masih jag-jag, masih seger, ya, itu dipakai untuk taat dan ibadah. Bukan malah maksiat. Bukankah banyak bapak-bapak punten usia 80, 90 ada di klub-klub malam, booking hotel, bahkan ada kejadian mati masih di atas tempat maksiatnya. Nah, bapak-bapak yang sekarang masih punya usia yang sudah sepuh tapi masih seger, nambah taatnya, nambah ibadah, nambah rajin ke masjid. Nah, kalau ibu-ibu mendapatkan nikmat misalnya alhamdulillah usia 40 kok masih baby face gitu ya, masih kelihatan cantik, bersyukur dengan cara apa? Tutup auratnya. Bukan dibuka-buka, lihat nih, saya 50 tahun, rambut masih hitam bergerai. Ya. Kemudian kawarungnya pakai daster yang you can see. Usia berapa? 70. Usia berapa? 80. Ke pasar pakai apa? Pakai rok mini, rambut dimerahin, bibir pakai gincu, pipi pakai blush on, mata pakai eyeshadow. Wah, salah kostum pokoknya mah. Ya, disangkanya makin cantik meren gitu ya. Nah, Bapak Ibu jamaah kaum muslimin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja bersyukur kepada Allah sampai-sampai kakinya bengkak-bengkak ketika melakukan sholat malam.
Sampai-sampai Aisyah radhiyallahu anha, siapa Aisyah? Aisyah siapanya Rasulullah SAW? Istrinya Rasulullah SAW bertanya, ya Rasulullah, atau kan kamu sudah diampuni dosa-dosanya, sudah dijamin masuk surga, kenapa masih sholat sampai bengkak-bengkak kaki? Apa jawaban Rasulullah? Apalah aku abdan syakur. Atau Aisyah, nggak boleh emang kalau saya termasuk hamba Allah yang bersyukur. Nah, bersyukurnya Rasulullah atas karunia nikmat dari Allah, dijamin masuk surga, diampuni dosa-dosanya dengan cara beribadah, di antara sholat malam sampai-sampai kakinya bengkak. Bagaimana ibadah kita? Sudah dijamin masuk surga? Dosa-dosa diampuni? Yakin? Tapi kadang-kadang kan kita mah pede, pisurgaeun gitu ya. Masya Allah Ustadz, saya sudah berjilbab lebar, saya sudah sampai-sampai muka saya ditutup punten Ustadz. Insya Allah saya mau Ustadz lempeng ke surga. Ya, bapak-bapak sudah rajin ngaji, rajin sholat, pokoknya mah pede aja. Ya, pisurgaeun. Padahal ketika kita rajin ibadah, kita sudah melakukan ketaatan, jangan pede dulu. Belum tentu diterima karena bisa jadi niatnya tidak ikhlas. Belum tentu diterima karena bisa jadi kaifiat atau tata caranya tidak sesuai dengan yang dicontohkan dan dituntunkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak terrajin sholat, ya sampai-sampai subuh pun 10 rakaat, saking rajinnya. Terus bapak-bapak pede, alhamdulillah Ustaz, jika na surga ya mau Ustaz. Belum tentu, kenapa? Sholat subuh mah 2 rakaat, jangan 10 rakaat. Bapak-bapak saking husuknya, saking banyak dikir-dikir, akhirnya menentukan zikir, pokoknya saya akan baca Al-Ikhlas di malam Jumat Kliwon 999 kali. Yakin diterima? Dengan 999 kali dengan keyakinan bahwa dengan membaca itu akan langsung masuk surga. Ada nggak dicontohkan oleh Rasulullah SAW? Niatnya benar untuk zikir, baca Quran, tapi bisa jadi tata caranya tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Karena niat yang ikhlas dan mutabaah kaifiat tata caranya sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, itu adalah syarat diterimanya ibadah kita. Ya, Bapak Ibu jamaah kaum muslimin rahimakumullah, ajaban li amril mukmin. Selain ketika diberikan banyak kenikmatan, banyak waktu luang, banyak kekayaan, sakara, kita bersyukur, syakara kita bersyukur. Kemudian ketika ditimpa dengan kemadorotan, kesempitan, kemiskinan, musibah, sakit, sedih, gundah, seorang mukmin itu adalah sabar. Ya. Apabila mendapat kesulitan, sabar. Dan itu baik untuk seorang mukmin. Tadi ditimpa kesenangan, kebahagiaan, syukur, itu baik. Dan ketika ditimpa sebaliknya, sabar, maka itu baik. Respon itulah bukan nikmat dan musibahnya yang menjadi barometer hidup kita beruntung, menakjubkan atau tidak, tetapi respon dari semua itu. Ya, responnya sabar atau syukur. Itu yang menyebabkan kita mendapatkan hidup yang penuh dengan keajaiban. Hidup yang menakjubkan. Nah, kesatuan antara respon terhadap ujian dan ujian itu, ya, respon yang baik yang membuat hidup kita baik, menakjubkan adalah sabar. Jadi seburuk apapun saat ini kondisi kita, seterpuruk apapun kondisi ekonomi kita, kesehatan kita, keluarga kita, udah sakit, di PHK, istri ninggalin, anak-anak kabur, ya, ditagih bayar kontrakan, itu terpuruk banget kan? Keluarga besar sudah nggak peduli, orang tua udah nggak ada, terpuruk. Nah, seterpuruk apapun hidup kita, seburuk apapun kondisi kita, kita harus mendapatkan hidup yang menakjubkan, hidup yang penuh keajaiban, yaitu adalah sabar. Dengan sabar bisa bangkit. Ya, dengan sabar kita bisa bangkit. Kalau kita sudah rugi di PHK, terus kita nggak sabar, kita marah-marah, apa yang kita dapatkan? Makin stuck,
pikiran kita, makin terbatas ide kita. Tapi kalau sabar, nerima kalau ini la yusibana illa ma qad kataballahu lan. Tidak ada yang menimpa satupun kepada kita kecuali memang itu sudah ditulis ketentuannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sabar, bangkit, dan jangan terprovokasi dengan kondisi. Jangan terracuni dengan keadaan. Ya, banyak orang yang tidak sabar akhirnya berakhir masuk rumah sakit jiwa, berakhir di tiang gantungan, berakhir di nyebur ke sungai, berakhir yang tidak indah. Tetapi kalau sabar, bangkit. Banyak juga kasus orang-orang yang sukses sekarang dulu pernah anjlok seanjlok-anjloknya, terpuruk seterpuruk-puruknya, sakit parah, hutang miliaran. Sekarang apa? Jadi miliarder. Itu diantaranya adalah dengan kesabaran. Dan sabar itu Bapak Ibu, sabar itu menahan diri. Dalam bahasa Arab al-habsu, menahan diri. Sabar itu menahan diri. Ketika musibah datang menghampiri, menahan diri untuk tidak mengumpat, menyalahkan takdir, atau bahkan sampai putus asa. Itu sabar. Pek, sakit, pek, di PHK, pek, bangkrut. Sabar, tahan diri. Jangan, udah sholat rajin, masih juga begini. Sekalian aja nggak sholat. Sabar, menahan diri, tidak mengumpat, tidak menyalahkan takdir. Ya Allah, saya sudah rajin sholat, sudah rajin ngaji, kenapa begini terus ya Allah? Ya, udah deh kalau gitu mas saya nggak ngaji lagi. Banyak yang gitu, banyak. Dulu dia rajin ngaji, rajin sholat berjamaah di masjid. Sekarang kelihatannya di mana? Di pinggir jalan, nongkrong, ajojing, ya. Itu kenapa? Tidak sabar. Jadi sabar itu menahan diri ketika musibah datang, keterpurukan datang, menahan diri untuk tidak menyalahkan takdir. Ya, tetap kuat, menjadikan musibah itu pijakan untuk menjadi lebih baik. Saya dapat musibah, mudah-mudahan ini teguran dari Allah supaya saya tidak jauh lebih melenceng lagi. Banyakin istighfar, banyakin doa, minta maaf kepada orang tua, minta doa orang tua dan sebagainya. Bisa jadi salah satu penyebab musibah datang kepada kita, interaksi kita dengan orang tua kurang baik. Jangan mentang-mentang sudah ngaji kemudian muamalah sama orang tua jadi buruk. Ya, saya sudah ngaji Ustadz, alhamdulillah. Kitab tauhid sudah ditalar, ya sudah hafal. Ari ke orang tua bagaimana? Songong, gak pernah nengok, gak pernah nelpon kalau kondisi jauh, ya. Mentang-mentang sudah jadi direktur, duduk di depan orang tua juga angkat kaki di meja, ongkang-ongkang, ya. Pulang kampung bukannya ngebahagiain orang tua, ngasih duit, tapi apa? Opor, rendang, gitu ya. Itu adalah bisa jadi penyebab musibah menimpa kita. Dan sabar itu juga menahan diri ketika ada kesempatan maksiat, kemudian mau melakukan maksiat itu, kita menahan diri untuk tidak melakukannya. Bukankah kejahatan itu ada bukan karena, bisa jadi bukan karena niat, tapi karena ada kesempatan. Waspadalah. Ya, iya. Kadang-kadang orang melakukan kejahatan bukan karena niat, tapi karena ada kesempatan. Nah, orang bersabar nahan diri. Ada misalnya ternyata di luar sana ada sendal baru, model terbaru yang harganya mahal. Ya, tadinya mah nggak niat nyolong sendal, tapi karena pas keluar pertama kali nggak ada yang lihat, gitu kan, diambil sendalnya. Ya. Nah, kalau besar sabar, ya Allah, ini sendal yang aku impikan dari 20 tahun lalu, gitu kan. Sekarang ada di sini, bisa didapatkan dengan gratis. Wah, nggak ada yang ngelihat, aduh, geremet. Tapi sabar, tahan. Tahan, jangan diambil karena itu bukan barang kita. Ya. Datang ke masjid, ada kipas angin masih bagus, sementara di rumah gerah. Ya Allah, nggak ada yang lihat, ini mah tinggal bongkar doang, gitu kan, langsung ambil pulang, nggak akan ada yang tahu. Ada kesempatan kalau kita sabar,
tahan. Itu bukan punya kita. Ya. Bapak-bapak ya, ketemu mantan di suatu tempat. Tadinya mah nggak akan CLBK. Ya. Tahu CLBK? Tadinya mah nggak akan CLBK, tapi pas di bandara ketemu mantan masih glowing, wah pokoknya. Akhirnya assalamualaikum, saya hello, tukeran nomor handphone, nomor WA, gitu kan, akun Facebook, Instagram, ya. Mulai dari situ, ujung-ujungnya setan lewat aplikasi Gojek, gitu. Itu bisa jadi ada kesempatan, bukan karena ada niat, ya. Nah, orang sabar tahan untuk tidak melakukan kemaksiatan walaupun ada kesempatan. Dan sabar itu adalah di saat ketaatan kepada Allah terasa berat. Subuh secara umum, subuh itu pas nikmat-nikmatnya ngeringkuk, ya, lagi nyaman-nyamannya di atas kasur dengan guling, baik guling beneran atau guling yang bisa menghangatkan, ya. Subuh, Allahu Akbar, berat nggak? Apalagi baru nonton final Champions, baru nonton final SEA Games, ya. Jam berapa itu? Liga Champions biasanya kan dini hari, ya. Baru selesai nonton, gol gitu kan, 3:30, adzan subuh jam 4, aduh, plak, goler, ya. Itu berat. Hari Ahad, saatnya jalan-jalan, liburan bareng keluarga, istri dan anak-anak, diajak ngaji, alah. Udah gitu ngajinya nggak ada AC, gerah, yang dilihat itu kene, itu lagi, ya, berat nggak? Apalagi kalau istri sudah, ya masa sih tiap ahad ngaji terus, kapan waktunya buat aku dong? Family time gitu kayak orang, sekali-kali jalan-jalan, itu tambah berat bapak-bapak mau ngelangkah ngaji, ya. Maka itulah kesabaran. Menahan diri tetap istiqomah melakukan ketaatan di saat ketaatan itu terasa berat. Dan bergaul dengan orang-orang yang taat pun kadang-kadang bikin bosen, boring. Bergaul dengan orang-orang yang senang ngaji, senang sholat, boring kadang-kadang. Obrolannya gitu lagi. Gak nyambung. Gak nyaman untuk diajak ngobrol, bosen. Ya, yang diobrolin kajian lagi, yang lain dong, ya. Dan lebih boringnya lagi adalah ketika kita melenceng dikit, ketika ngobrol melenceng, ada penyimpangan, ada gibah dikit misalnya. Kalau bergaul dengan orang-orang yang taat, apa yang terjadi? Kan diingatkan, gibah, gibah. Itu mah bukan gibah, membicarakan realita. Padahal memang begitu lagi, kan gitu ya. Ketika lalai sholat, ngobrol-ngobrol, adzan Allahu Akbar, masih ngobrol, diingetin, sholat dulu yuk. Alah, lagi asik ngobrol kok dipotong buat diajak sholat. Gak asik lu ah. Kadang-kadang bergaul dengan orang-orang yang taat itu boring, bikin bosen, ya, membosankan. Bahkan bisa jadi bukan cuma bosen, jengkel. Dikit-dikit diajak sholat, jalan ke sini diajak sholat, jalan ke sana diajak sholat, jalan ke sana di mobil diajak dengerin radio Fajri, ke sini diajak dengerin radio Fajri. Aduh, nggak ada hiburan sama sekali, amat sih, itu ya. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah kaum muslimin rahimakumullah, itu dua kondisi yang menakjubkan. Tapi itu adalah berlaku hanya untuk orang yang mukmin, orang yang beriman. Jadi kalau kita ingin respon itu dianggap menakjubkan, kita diberi nikmat kemudian bersyukur, tidak akan menakjubkan dan tidak akan baik kecuali hanya untuk orang mukmin. Karena kalau bukan orang mukmin tidak akan bersyukur. Dikasih kenikmatan apa? Jadi sombong. Hada min ilmin indi.
Bapak suksesnya jualannya, atuh ilmunya tuh, strateginya diatur dong. Ya, Bapak Masya Allah sampai usia segini masih seger buger ya, kelihatannya masih usia 30, atuh diatur pola makan dan pola hidupnya. Jangan kayak Anda tidak teratur, segala dimakan, diatur saya suplemennya dan diatur. Itu kalau kurang beriman atau tidak beriman. Tapi kalau orang beriman apa? Alhamdulillah, ini atas karunia, hada min fadli rabbi. Ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Bapak Ibu jamaah kaum muslimin rahimakumullah, seluruh orang berakal sepakat bahwa kenikmatan itu tidak bisa didapatkan dengan kesantaian, dengan kelalaian. Orang-orang sukses, orang-orang besar sekarang mendapatkan kesuksesan dan kebesaran hari ini, apakah didapatkan dengan ongkang-ongkang kaki, dengan menjadi kaum rebahan? Sok. Biasanya kan orang sukses itu ada testimoninya, ada wawancaranya di berbagai di berbagai media ya. Sok lihat, baca, dengerin, cari tahu. Ada nggak orang sukses sekarang yang masa mudanya ngabaheuhai? Ya, santai-santai, ngalagedai, ngabaheuhai, minum cikopai, ngesep jisamsai. Ada nggak? Penuh dengan kerja keras, penuh dengan bahkan berdarah-darah. Kan gitu ya? Orang berakal pasti sepakat semua. Kenikmatan, kesuksesan, keberhasilan akan didapatkan bukan dengan kelalaian dan kesantaian, tapi dengan kesabaran. Ya, ada yang dulunya ditolak sama perusahaan berkali-kali, akhirnya ngelamar kerja ditolak, ke sana ditolak, ke sini ditolak, akhirnya dia bikin wira swasta, bikin UMKM, sukseslah sekarang. Sabar dia dulunya, ditolak, usaha sendiri. Nah, ini juga buat kaum milenial dan kita semua. Ketika kita cari kerja, di mana-mana kita sampai setahun ini belum keterima, jangan nunggu diterima. Salam. Jangan nunggu diterima di kerjaan, tapi buatlah lapangan pekerjaan minimal buat kita sendiri. Jualan, kan jualan mah gak perlu ngelamar meureun. Ya. Mau jualan cimol di gerbang perumahan harus ada ngelamar dulu, ada izin resmi. Paling juga ke preman situ bayar 100.000 sebulan bisa jualan. Karena kan tempat-tempat jualan itu biasanya ada pemegang wilayahnya. Bukan aparat pemerintah, tapi ada pemegang wilayah yang biasanya harus setoran 100, 200, 300 setiap bulan. Kan gitu ya, jualan mah nggak perlu nunggu, nggak perlu bikin surat lamaran. Kan kadang-kadang ada yang bikin surat lamaran sampai setebal ini. Bari itu surat lamaran teh nggak dibaca sama HRD perusahaan. Dilihat alungkeun, gitu ya. Dan kenapa? Sudah ada jatah orang dalam atuh. Jadi jualan, ya. Kalau masih malu jualan di luaran sana, nongkrong, jualan depan rumah. Di perumahan, kan biasanya ada grup WhatsApp ya di perumahan, pakai untuk jualan. Tentu dengan sopan. Jangan jam 12 malam nawarin jualan. Ya, sehari ada 10 kali ngepost jualan. Orang lama-lama ilfil kalau gitu. Ya. Nah, itulah Bapak Ibu jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Dan kalau kita hidupnya nyaman, terus sejak kecil nyaman, sampai dewasa nyaman, gak pernah punya tantangan, insya Allah gak akan merasakan kenikmatan. Ya, dan bisa jadi akan berpisah dengan kenyamanan itu. Dan itulah Bapak Ibu jamaah kaum muslimin rahimakumullah, ajaban li amril mu'min. Agar hidup kita menakjubkan, maka kita harus bersabar dan bersyukur. Ya. Karena agama itu juga secara umum sabar dan syukur. Surga bagi orang-orang yang bersabar. Kemudian orang-orang yang bersyukur juga akan diberikan surga. Di surat Ibrahim ayat ke-5 bisa dilihat bahwa semua kondisi itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan kesabaran dan syukur yang kita bangun adalah dengan taufik dari Allah akan membuat kita semakin dewasa,
membuat kita semakin matang dalam menjalani kehidupan, membuat kita semakin beriman, dan kita akan bahagia dalam kondisi mendapatkan kesepitan atau keluangan, baik di dunia dan akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat nanti. Ketika mendapat kelapangan kita bersyukur, ketika mendapatkan kepahitan kita bersabar. Dan kuncinya adalah kita sabar ketika sulit, kita bersyukur ketika lapang, dan kita memohon ampunan kepada Allah ketika kita melakukan kesalahan. Di antara kesalahan adalah tidak sabar ketika sulit dan tidak bersyukur ketika lapang. Maka ketika itu terjadi, beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena istighfar akan menghapus kesalahan, dan istighfar yang banyak akan menjadi catatan kebaikan yang banyak dan mempengaruhi timbangan kebaikan di hari hisab nanti. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ustaz yang telah memberikan saran pada kali ini. Insya Allah bisa kita ambil sari ini misalnya kita jadikan sebagai bulan kita. Sangat banyak sekali manfaat-manfaat yang memberikan kepada kita semua ini. Dan untuk itu kita meminta pada acara selanjutnya, yaitu acara tanya jawab, yang mana ini ada bisa disampaikan secara tertulis maupun secara lisan. Baik, ada pertanyaan. Yang pertama, Idul Kurban. Kenapa disebut Idul Kurban atau Idul Adha? Ya, Id itu hari raya, kurban itu kurban. Secara syar'i asal penyebutannya adalah Idul Adha. Adha itu penyembelihan. Ya. Jadi ini pertanyaannya, makna dari Idul Kurban, berkurban atau bersyukur. Ya. Kurban itu adalah salah satu bentuk syukur kita kepada Allah. Di antara bentuk syukur kita kepada Allah karena diberikan wasa'ah, keluasan harta di hari itu, maka kita berkurban. Ya, dan kurban adalah termasuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jumhur mayoritas ulama mengatakan kurban itu hukumnya sunnah muakkadah. Ya, sunnah muakkadah. Tidak sampai wajib. Tapi ada ancaman dalam satu riwayat dikatakan jangan sampai mendekati tempat sholat kami orang yang diberikan keluasan harta di hari itu tapi tidak berkurban. Jadi orang yang punya keluasan harta bisa berkurban, tapi kemudian tidak berkurban, jangan dekati tempat sholat kami, maksudnya jangan dekati masjid. Kata bapak-bapak, pas nih, jangan dekati masjid, sholatnya di rumah wa tuh. Bukan. Ya, bukan lantas salah paham. Kalau bapak-bapak punya anak sering keluyuran malam, dikasih tahu pulang jam 9 paling telat, besoknya jam 11 baru pulang, jam 12 terus diingetin lagi, udah lebih dari 10-20 kali diingetin, akhirnya apa yang dibilang? Jangan pulang sekalian. Anak senang apa Kak? Harus senang apa gimana? Itu bapak lagi ridho apa gimana? Jangan pulang sekalian. Nah itu gambaran jangan mendekati tempat sholat kami, bukan karena silahkan, bukan, tapi adalah peringatan bahwa itu. Jadi walaupun hukumnya sunnah muakkadah, tapi di saat itu punya keluasan harta untuk berkurban, maka berkurbanlah. Bisa yang terbaik, ya. Misalnya mau kurban domba paling mahal berapa? Domba Garut bisa ada yang 100 juta. Ya, tahu domba Garut? Ya, itu domba Garut bisa setara dan lebih mahal dari sapi. Bapak-bapak pengen kurban domba yang terbaik, beli domba Garut 100 juta. Ya, kalau lagi ada. Tapi adanya cuma tadi mulai 1,5 kambing kacang ataupun domba dugul 1,5.
Ya, usahakan. Mudah-mudahan itu jadi. Dan ingat bahwa amal soleh yang dilakukan 10 hari pertama bulan Ramadan, bulan Dzulhijjah lebih Allah sukai. Berkurban saat itu dengan kambing kacang yang harga 1,5 misalnya, itu bisa jadi lebih baik kalau ikhlas. Daripada mendingan kurban yang tadi domba 100 juta apa yang 1,5 juta? Mendingan yang 100 juta ikhlas pula. Ya. Ya. Dah kita mah kau mendang-mending ya. Kadang-kadang mending yang 1 jutaan Ustaz mun aya mah anak kucing atau eta mah. Ya. Jadi itu kurban ya, mana kurban? Berkurban atau bersyukur. Kurban itu adalah salah satu bentuk syukur. Karena tadi ingat, syukur terhadap nikmat yang Allah berikan adalah menggunakan kenikmatan itu dalam rangka menyembah dan mentaati Allah. Bertambah ibadah kita, bertambah ketaatan kita. Bagaimana kalau suami tidak mau sholat jamaah di masjid? Bagaimana Pak? Menghadapi suami yang tidak mau sholat jamaah di masjid? Hah? Yang pertama, ibu-ibu yang punya suami yang tidak mau sholat berjamaah di masjid, yang pertama jangan lupa minta sama yang punyanya. Siapa yang punya suami ibu? Allah. Minta sama Allah, doakan sama Allah. Kadang-kadang ibu-ibu tuh banyak yang mau, suami saya nggak mau diajak ngaji Ustaz, suami saya nggak mau diajak sholat berjamaah Ustaz. Tapi apa? Borong ngedoa, ngomel ke suami. Suami itu Bu, kepala rumah tangga, pimpinan. Seciplay-ciplaynya suami, seburuk-buruknya suami, itu pimpinan ibu. Jadi jangan sampai melebihi batas kerakyatan. Ibu teh rakyat suami, bawahan suami. Ketika ngajak benar ke suami, jangan melebihi batas. Suami cuma ngomong gak mau sholat di masjid mah, ari ayah. Nah, volume suara aja harus di bawah suami. Kadang-kadang hari gini mah banyak ya. Insya Allah yang di sini mah enggak. Tapi di luar sana banyak ibu-ibu yang suaranya itu lebih tegas dari suaminya. Lebih galak dari suaminya. Akhirnya suaminya di rumah jadi meong. Ya. Di luar jadi singa, di rumah meong. Ya. Tapi walaupun jadi meong tetap aja nggak mau ke masjid. Kan rugi. Jadi pertama minta sama Allah agar dibukakan hidayah, hatinya dibuka, diberikan hidayah taufik oleh Allah agar suami bisa sholat jamaah. Yang kedua, bersikap lebih baik kepada suami. Suami pulang kerja, ibu-ibu teh sudah nyiapin makanan, sudah siap, rumah sudah rapi, ya, ibu sudah dandan, anak-anak sudah didandanin, kan? Air hangat buat mandi ada, air hangat buat minum ada, air es buat minum ada, air es buat mandi ada, handuk yang bersih, kamar yang bersih. Bapak-bapak mah pengennya gitu Bu. Maka ibu berusaha sesibuk apapun begitu di rumah teh. Ustadz saya kan kerja jam segitu, jam 4 saya baru pulang, suami 4:30 pulang, kapan waktu beberesnya? Wayahna. Siapa suruh ibu kerja? Yang nyuruh ibu kerja siapa? Suami. Cabok suaminya. Yang wajib mencari nafkah dan memberikan nafkah itu suami. Ibu boleh bantu, boleh. Banyak syaratnya. Ya. Terus tadi layani suami dengan service excellent. Jangan sekadaek, ya. Tahu sekadaek? Semaunya. Lagi mau hayu nggak mau diantepin. Ya, padahal punten. Bapak-bapak kalau sudah ada maunya dan sudah di puncak kemauannya, itu harus disalurkan. Kalau nggak disalurkan bahaya. Bisa kemana-mana. Di masjid cemberut, ngobrol sama warga ambek-ambekan, ya. Lagi rapat marah-marah, banting meja. Kenapa? Cuman masalah nggak dikasih jatah doang. Sepele kelihatannya, tapi itu bahaya. Ya, jadi ibu-ibu yang nolak kemauan suami, ajakan suami, hati-hati ancamannya. Dilaknat sama malaikat. Ya. Ustadz capek, ya gimana pun pokoknya penuhi suami dengan cara yang halal. Ya. Jadi
Ini seperti sepele tapi banyak masalah rumah tangga disebabkan oleh itu. Gitu kan Bapak-bapak? Kemudian tadi setelah berdoa, bersikap yang baik, ajak yang baik, ngajak suami mah jangan dipakai nyuruh. Sholat atuh, orang juga sholat jamaah di masjid, jangan. Mana ada suami dikasih tahu terus gitu terus mau nurut. Kalaupun nurut karena nggak mau dengar omelan doang. Ya, tapi apa diajak, dikasih target motivasi, ya coba gerak, ya sholat jamaah di masjid 27, sholat di rumah sendiri 1, itu kalau benar Al-Fatihah, kalau nggak benar nggak diterima, gitu kan? Dan kasih contoh yang lebih baik setelah ibu faham agama, sering ngaji, lebih baik kepada suami, ya. Dan setelah semua usaha maksimal, sekali lagi doa sama Allah Subhanahu Wa Taala. Begitupun kondisi sebaliknya, suami, Ustaz gimana istri saya susah diajak ngaji, begitu doa, ajak yang baik, gitu. Apalagi kalau sama istri ya, nggak usah banyak omong, cukup skincare, ATM care, gitu ya. Nggak usah banyak ngomong, mah, habis ngaji kita belanja yuk, apa aja yang mama mau sok beli. Asal jangan lebih dari 50.000. Ajak belanja, istri lagi cemburut diajak nggak basok ya aman, gitu ya. Gak usah mahal-mahal, ya. Dibeliin setelan yang sederhana tapi indah menawan juga aman, ya. Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua, saat ini banyak penyimpangan maksiat, riba, pinjol, judi online, zina. Sikap kita bagaimana? Gimana Bapak-bapak? Sikap kita terhadap kondisi sekarang, banyak riba, ya. Ribanya banyak macam juga. Ada yang online, ada yang offline, ada yang terstruktur, ada yang personal, ada yang lembaga, ada bank. Riba itu berbagai macam lembaganya juga ya. Ada bank, ada yang berbentuk bank gitu kan, bank anu, ada bangke, ada bank emok, ada apa gitu kan. Itu gimana sikap kita? Jangan diikutin. Jangan diikutin. Saya nggak ngikut, tapi tetangga banyak. Akhirnya tetap merajalela. Jangan ikut. Iya, saya udah nggak ikut-ikutan, Pak. Tapi tetangga banyak yang ikut, gimana tuh? Harus punya sendirian. Tugas pendirian. Iya, gimana cara mengatasinya? Nanti kalau kita punya ikan kita sehat. Dimasukin ke kolam, yang kolam itu semua ikannya mabok. Ikan kita yang sehat terus bikin ikan yang ratusan mabok, apa ikan kita yang sehat jadi ikutan mabok? Begitu kondisi masyarakat, kebanyakan lingkungan kita, begitu banyak riba, banyak judi online dan sebagainya. Apa kita cukup gak ikut-ikutan? Yang pertama adalah bahwa tadi kita berdoa, mohon sama Allah agar orang-orang sekitar dibukakan pintu hidayah. Kedua, dakwah. Kita sudah berilmu. Dakwah itu bukan cuma ngomong di depan, ya. Tapi bagaimana caranya orang paham tentang keburukan riba. Kasih tahu cerita-cerita, kisah-kisah orang yang terpuruk karena riba, ya. Kasih tahu ancaman-ancaman dari Allah tentang riba. Dan kalau kita orang yang berada, bantu agar orang lepas dari riba. Nah, ini Ustadz yang terakhir nih. Kalau yang tadi pertama doa, oke. Yang kedua ngasih tahu orang bahaya riba, oke. Ya. Cuman ngasih taunya kan bukan cuman ngomong, bisa bagi-bagi poster gitu kan dan sebagainya. Oke lah itu. Ya. Yang ketiga nih, bantu orang lepas dari riba. Nah, ini Ustadz nih, tantangan tersendiri nih. Bukankah banyak kaum muslimin yang kaya raya? Nah, daripada kaum muslimin yang kaya itu para ruguh, mending bantu orang-orang yang kesulitan, terutama yang terjerat dengan hal-hal yang diharamkan, dan jangan sampai orang yang kesusahan terjerumus ke dalam hal-hal yang diharamkan. Maka ini butuhnya komunitas. Adanya komunitas jamaah itu untuk saling menguatkan. Ini misalnya di sini ada DKM. DKM itu untuk saling menguatkan jamaah.
bukan untuk menguatkan pribadi-pribadi masing-masing. Ya, pengurus DKM itu harusnya kurus-kurus. Kenapa? Karena mikirin jamaahnya. Jangan namanya pengurus DKM tapi badannya besar-besar. Kalau itu bukan pengurus tapi pembesar. Punten Bapak DKM. Insya Allah DKM sini enggak ya. Banyak di luar sana DKM yang seperti itu. Yang tidak peduli dengan jamaahnya. Baru peduli dengan hal gitu. Ada jamaah nggak sholat 2 hari nggak kelihatan. Ditanya nggak? Dijenguk nggak? Paling aja. Bapak itu kemana ya? Oh udah. Oh doang. Nah harusnya tingkatkan. Oh kenapa nggak kita tengok yuk ke rumahnya. Bapak-bapak 3 hari di jamaah di sini nggak kelihatan sholat di masjid, tengok ke rumahnya. WhatsApp, ada WA sekarang tanya, gimana kabar Pak? Kok sudah 3 hari nggak kelihatan di masjid? Bisa jadi dia sakit. Kalau dia sakit dijenguk, alhamdulillah. Kalau nggak sakit nggak ke masjid, kemudian dijenguk, kan malu meren. Gitu. Jadi kepedulian itu bisa menambah rasa cinta dan malu orang berbuat salah. Itu ya. Jadi sikap kita doa, kemudian dakwah. Dakwah itu bisa dengan kata-kata, bisa dengan perilaku dan sikap, ya, dengan tindakan. Dan dakwah dengan tindakan biasanya lebih menyentuh. Tadi bantu. Gak bisa bantu langsung, bantu sambungkan dengan komunitas-komunitas yang bisa membantu, kan gitu. Ya, saya nggak bisa bantu, tapi saya punya kenal orang yang bisa bantu terbebas dari riba. Sambungkan. Pak, ini di kompleks saya ada orang yang terjerat riba, mohon bantuannya untuk agar terlepas dan sebagainya. Ya, begitupun kemaksiatan-kemaksiatan yang lain. Wallahu a'lam. Bagaimana perkembangan dakwah melalui radio pada saat ini? Wah, ini dari pendengar ini. Dakwah melalui radio. Radio itu adalah salah satu wasilah, media, perantara. Nah, radio itu sebagaimana teknologi yang lain. Ini mikrofon. Mikrofon itu bisa dipakai untuk ngaji, bisa dipakai untuk karaoke, bisa dipakai untuk ngajak orang sholat, ngaji dan taat. Bisa juga dipakai untuk ngajak orang maksiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, insya Allah hari ini ada pengajian. Mangga yang belum hadir, silahkan segera hadir. Yang jauh merapat, yang dekat makin mendekat. Kan gitu ya. Ajak pengajian. Bisa juga ajak maksiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, hadirilah ya konser ataupun ajojing. Ya. Begitupun radio. Radio itu alat yang dia bisa dipakai taat, bisa dipakai maksiat. Nah, di antaranya radio bisa dipakai dakwah menuju neraka jahanam, bisa dipakai dakwah mengajak orang menuju surga Allah. Radio Fajri di gelombang 99.3, websitenya www atau www.fajrifm.com. Itu bisa dinikmati di radio streaming dan aplikasi Radio Fajri, aplikasi Android Radio Fajri. Jadi bagi Anda yang tidak bisa mendengarkan Radio Fajri melalui radio portable, radio mobil, bisa diakses melalui aplikasi Android ataupun streaming radionya. Iklan. Nah, karena dakwah melalui radio ini jadi salah satu wasilah untuk dakwah, dan tujuan dakwah itu mengajak orang menuju surga. Dan sampai saat ini alhamdulillah dakwah melalui radio adalah walaupun kesannya kan ketinggalan zaman. Hari gini masih radio, internet kali gitu ya. Podcast, YouTube kali ya. Kagak ketinggalan zaman. Sampai saat ini banyak orang-orang yang masih loyal dengerin radio. Walaupun tentu kita juga sebagai pegiat dakwah melalui radio, dakwah juga melalui sosial media, platform-platform seperti itu. Di YouTube ada, di Instagram ada, di Facebook ada, kan gitu ya. Tapi dakwah melalui radio insya Allah masih eksis. Karena banyak spot-spot, wilayah-wilayah yang tidak bisa mengakses internet. Ya, salah satu alternatifnya adalah radio. Dan ternyata banyak orang yang sudah bisa mengakses internet pun masih menikmati radio.
Kalau internet kan harus punya kuota data, ya. Atau enggak misalnya kalau mau nonton YouTube harus ditonton, dicelongok di depan. Kalau radio kan bisa sambil nyuci, sambil masak, sambil ngobrol sama istri, radio sama radio, ngobrol sama ngobrol gitu ya. Itu. Jadi dakwah melalui radio insya Allah masih sangat banyak, sangat efektif ya. Dan bapak-bapak salah satu di antara cara tadi mengajak suami agar sholat jamaah di masjid, sikap kita terhadap kemungkaran yang ada di sekeliling kita, salah satunya adalah ajak orang untuk dengerin radio Fajri. Di antaranya ya, bukan satu-satunya. Radio Fajri 99.3 FM. Punya radio semua ini? Di rumah punya radio enggak? Punya handphone? Punya handphone? Ada radionya? Ya. Kalau handphone enggak ada radionya juga kacida. Ya, setel 99.3. Dengerin. Insya Allah banyak manfaat. Kalau kita nggak bisa dakwah langsung, ajak orang dengerin. Pak, daripada di rumah teh sambil ngebengong, sambil cengok, nggak jelas, mending sambil dengerin radio Fajri gerak. Ya, saya emang nggak punya radio. Nah, bapak-bapak tugasnya adalah ngasih radio supaya orang dengerin radio. Ya, tapi kunci gelombangnya di 99.3. Nanti dikasih radio, jadi gelombang dangdut. Itu diantara cara kita mengurangi kemungkaran, berdakwah ke jalan ketaatan, dan mengajak keluarga kita menjadi orang-orang yang lebih taat. Siapa tahu dengan disetelnya radio dakwah tiap hari, setetes tiap hari, lama-lama menjadi lunak, hatinya terbuka menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam, saya rasa cukup. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami, bisa diamalkan dan kemudian didakwahkan. Jangan lupa bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang hadir saat ini untuk menyampaikannya kembali kepada orang yang tidak hadir. Liyuballighu syahid alal ghaib. Suami yang saat ini hadir bawa bekal ke istri. Istri yang hadir bawa bekal ke suami. Jadi pulang dari kajian, oleh-olehnya itu adalah ilmu. Ya, bukan status. Statusnya boleh status ilmu, tapi bukan status gengsi. Foto-foto kan selama kajian, foto-foto, selfie-selfie, update status. Alhamdulillah geng, ya. Hari ini aku kajian loh. Apalagi ya, jadi pulang kajian itu oleh-olehnya adalah ilmu yang mudah-mudahan bisa diamalkan. Sedikit demi sedikit, mudah-mudahan bisa lama-lama menjadi besar. Dimulai dengan orang-orang yang kita sayangi. Suami ke istri, istri ke suami, orang tua ke anak, anak ke orang tua. Mudah-mudahan lambat laun akan semakin lebih banyak menyebar ketaatan. Bapak Ibu, sesuatu itu dimulai dari diri kita dan keluarga kita. Ya, kita ingin memperbaiki sesuatu mulai dari diri kita dan keluarga kita. Kan sebuah masyarakat, sebuah negara itu terdiri dari berbagai komponen masyarakat. Sebuah komponen masyarakat atau lingkungan masyarakat terdiri dari berbagai macam keluarga. Dan keluarga itu terdiri dari berbagai individu, ayah, ibu, dan anak. Kan gitu ya. Maka kalau kita ingin ketaatan, nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai Islam mendominasi lingkungan kita, maka mulai dari diri kita. Setelah dari kita, mulai dari keluarga kita. Dari keluarga, mulai dari masyarakat terdekat kita. Kan gitu ya. Maka mudah-mudahan insya Allah dominasi yang tadi ditanyakan di sekeliling kita banyak penyimpangan dan kemaksiatan berkurang. Ya, minimal berkurang walaupun tidak langsung belegedeg. Kebaikan mendominasi. Kalau kebaikan nilai-nilai Islamnya sudah mendominasi di sebuah masyarakat, di sebuah negara, di sebuah komunitas, maka insya Allah keberkahan muncul dari Allah Subhanahu wa taala. Allah turunkan keberkahan. Kan janji Allah, kalau seandainya penduduk negeri itu amanu wattaqau, beriman mereka, bertakwa mereka, apa janji Allah? La fatahna alaihim barakat, maka Allah akan bukakan berbagai macam pintu keberkahan dari langit dan dari bumi. Mau diberkahi? Dulu kan di negeri kita terkenal dengan tongkat, kayu, dan batu jadi tanaman. Mungkin dulu berkah, sekarang
Nancepin tongkat jadinya apa? Jadinya beton, gitu ya. Jadi tongkat, kayu dan batu jadi tanaman itu ungkapan bahwa negeri kita penuh dengan keberkahan. Nah sekarang kalau kita ingin negeri kita menjadi penuh dengan keberkahan, maka mulai dari diri kita, tingkatkan iman dan takwa kita. Mudah-mudahan bisa diamalkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada siang hari ini kita